الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Mari kita bersatu, kita membebaskan Yerusalem, kita membebaskan Palestina dari penjajahan orang-orang Kristen. Lalu bergerak. Pertama Salahuddin Ayyubi membebaskan Damaskus, kemudian menaklukkan Maroko, kemudian menaklukkan Mesir. Beliau sendiri waktu itu bermazhab Syiah Imamiyah, tetapi setelah beliau menguasai 100% Mesir, beliau pindah mazhab هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, juga tamu-tamu kita yang datang dari luar kota salat subuh di Masjid Raya Baitur Rahman. Memang ada kesan tersendiri kalau ke Banda Aceh kalau belum salat di Masjid Raya Baitur Rahman, kata orang Malaysia belum ke Aceh. Jadi menunjukkan salat di Masjid Raya Baitur Rahman ada kesan tersendiri. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan sejarah dan kebudayaan Islam masih tentang Palestina. Ada seorang pahlawan yang cukup terkenal, namanya An-Nasir Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau kita singkat dengan Salahuddin Al-Ayyubi, beliau seorang yang sangat luar biasa, yang mampu mempersatukan umat Islam Mesir, Suriah, Lebanon, Palestina, Irak, dan Arab-Arab lain waktu itu melawan tentara salib. Ini terjadi tahun 1150-an, Perang Salib 3. Jadi Perang Salib itu sampai 9 kali. Perang Salib 1 Islam kalah. Orang-orang Kristen, orang-orang Perancis, Inggris, Amerika, Jerman, Italia, mereka bersatu mendirikan kerajaan Kristen dengan wilayahnya Palestina sekarang. Mereka dirikan kerajaan Kristen dan orang Islam itu kalah dan terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Mereka membunuh, mereka
memperkosa perempuan-perempuan, sangat kejam luar biasa. Itu kerjanya orang-orang Kristen non-Islam. Jadi sudah berlangsung 100 tahun lebih, dikuasai oleh orang Kristen. Palestina itu dikuasai oleh orang Kristen. Bagaimana nasib Masjidil Aqsa waktu itu? Masjidil Aqsa sudah dijadikan gereja. Kemudian ada Kubah As-Sakrah yang sekarang ini berkubah emas, itu 8 segi, ya, 8 segi berkubah emas. Itu sudah dijadikan tempat buang sampah. Jadi sampah-sampah kotor sekali dibuang ke dalam Kubah As-Sakrah itu. Di bawah Kubah As-Sakrah itu ada batu. Batu apa? Batu Rasulullah Isra Mi'raj ke langit. Tetapi oleh orang-orang Kristen waktu itu dijadikan tempat buang sampah, dihinakan. Tentu orang Kristen tidak mengakui ada Nabi setelah Nabi Isa. Jadi Nabi terakhir menurut mereka itu Nabi Isa. Nabi Muhammad itu bukan Rasul, bukan Nabi. Sama dengan orang Yahudi. Orang Yahudi tidak mengakui Nabi Isa. Nabi Isa itu bukan Nabi. Malah dalam agama mereka, dalam Taurat, kepercayaan orang Yahudi, dalam kitab Talmud, orang yang pertama nanti hari kiamat dilemparkan ke dalam neraka adalah Yesus Kristus. Nabi Isa itu nabi palsu menurut kitab Yahudi. Nabi Isa itu nabi palsu. Dan Nabi Muhammad juga nabi palsu, karena menurut orang Yahudi nabi terakhir adalah Nabi Yahya. Tapi kita orang Islam sangat menghargai, ya, Nabi Isa seorang nabi Allah, penghuni surga. Nabi Yahya juga seorang nabi Allah. Apalagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamal anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, begitulah tidak ada yang pernah berpikir Allah akan membantu seorang panglima dari Irak, dari Tikrit. Tikrit itu tempat lahir Saddam Hussein. Saddam Hussein itu yang dibunuh oleh Amerika. Saddam Hussein itu lahirnya di Tikrit, provinsi Tikrit. Disitulah lahirnya Salahuddin Al-Ayyubi. Tetapi Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan orang Arab, bukan orang Irak. Beliau adalah orang Kurdi, Kurdi Islam. Jadi sampai sekarang orang Kurdi 100% Islam. Dan banyak orang Kurdi itu, lebih 10 juta. Orang Kurdi tidak punya negara, sampai sekarang tidak punya negara. Orang itu banyak, sampai 10 juta lebih. Orang Kurdi ada di Irak sekarang ini, ada di Iran, ada di Turki, tapi tidak punya negara. Itu takdir-takdir Allah semuanya. Ada pulau kecil sudah jadi sebuah negara. Ada sebuah kota, di dalam kota ada negara. Ada yang paling kecil negara, ada yang paling besar. Misalnya negara dalam kota itu Vatikan, itu sebuah negara, diakui oleh PBB. Jadi besarnya sebesar Banda Aceh, satu negara. Gitu kan? Singapura sangat kecil, Brunei sangat kecil, satu negara diakui oleh PBB. Tapi Kurdi yang sangat luas tidak ada negara. Cuma mereka punya pahlawan yang luar biasa.
boleh beribu-ribu lain pahlawan Islam, tidak bisa ditukar dengan seorang Salahuddin Al-Ayyubi yang mampu mempersatukan umat Islam. Salahuddin Al-Ayyubi tidak pernah mengagung-agungkan saya bangsa Arab, tidak. Saya bangsa Turki, tidak. Saya bangsa Irak, tidak. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan saya Muslim, saya Islam. Mari kita bersatu, kita membebaskan Yerusalem, kita membebaskan Palestina dari penjajahan orang-orang Kristen. Lalu bergerak. Pertama Salahuddin Ayyubi membebaskan Damaskus, kemudian menaklukkan Maroko, kemudian menaklukkan Mesir. Beliau sendiri waktu itu bermazhab Syiah Imamiyah, tetapi setelah beliau menguasai 100% Mesir, beliau pindah mazhab menjadi mazhab Syafi'i. Beliau menjadi penganut mazhab Syafi'i, dan beliau juga salah seorang yang mengajak umat Islam seluruh dunia untuk mengadakan Maulid Nabi. Apa tujuannya? Bukan makan-makan, itu bukan yang utama. Kenduri boleh, silakan. Tetapi yang sangat ditekankan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dalam Maulid Nabi itu adalah umat Islam harus mengetahui sirah Rasulullah, riwayat perjuangan Rasulullah, perang-perang yang pernah dipimpin oleh Rasulullah, perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud, perang lain yang selalu dimenangkan oleh umat Islam. Itu dalam Maulid Nabi, riwayat hidup Nabi. Dan sekarang di Aceh juga itu sebenarnya. Itu kitab berjanji yang dibaca hari Maulid itu riwayat hidup Rasulullah itu. Tetapi maaf ya, kadang-kadang kita terlalu awam, umat Islam di Aceh terlalu awam ini, mohon maaf. Kita tidak tahu apa yang dibaca kan? Apa yang dibaca oleh adik-adik kita dalam Maulid. Padahal itu riwayat hidup Rasulullah dalam kitab berjanji. Maka ke depan kalau boleh kita berjanji itu diajarkan di sekolah-sekolah mulai SD sampai perguruan tinggi, supaya semua orang Aceh, mahasiswa Aceh, santri Aceh mengetahui isi kitab berjanji yang dikarang oleh Syekh Ja'far Al-Bardanji, juga seorang Kurdi. Hebat sekali orang Kurdi itu, hebat ya. Salahuddin Ayyubi itu orang Kurdi. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Semua orang Arab tidak menganggap diri mereka Arab, orang Irak tidak menganggap diri mereka Irak, Mesir juga, semua juga mereka semua mengakui saya Muslim, saya Islam, saya wajib berjihad membebaskan Palestina dari penjajahan Kristen. Lalu tanggal 27 Rajab tahun 583 Hijriah, Salahuddin Al-Ayyubi memenangkan perang, orang-orang Kristen dikalahkan, dan waktu itu Salahuddin Al-Ayyubi bersama tentara-tentaranya membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, seperti naik haji gitu. Aku datang ya Allah, aku memenuhi panggilanmu ya Allah, panggilan jihad maksudnya, karena haji juga bagian dari jihad ya.
Nah, apa yang dikerjakan oleh Salahuddin Ayyubi? Yang pertama, beliau membersihkan masjid. Lambang salib dibuang, digantikan dengan bulan bintang. Kemudian Kubah As-Sakrah itu yang sudah dijadikan tempat buang sampah dibersihkan juga. Kemudian ada satu masjid namanya Masjid tempat Rasulullah Mi'raj, itu sampai sekarang masih ada ya. Itu juga dibersihkan. Inilah kerja Salahuddin Ayyubi yang luar biasa. Dan yang sangat menarik ini perbedaannya. Beliau seorang ulama, ahli fikih dan ahli sastra. Salahuddin Ayyubi itu bukan sekedar panglima besar, tapi ulama dan ahli kedokteran, at-tabib, ahli kedokteran. Nah, apa yang beliau lakukan? Hatinya hati surgawi, hati yang sangat lembut, kasih sayang. Semua tahanan orang-orang Kristen waktu itu dilepaskan, tidak dibunuh. Orang-orang Yahudi diberi kebebasan untuk beribadah di situ. Orang Kristen diberi kebebasan beribadah. Ini sangat berbeda dengan orang-orang Kristen ketika mampu merebut Baitul Maqdis. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen, orang Jerman, Italia, Perancis, Spanyol, apa yang mereka lakukan? Apa kata mereka? Jenderal mereka itu Richard Lionheart. Jadi si Richard berhati singa artinya. Siapa yang masuk Masjidil Aqsa selamat, dibilang. Semua orang-orang Islam yang kalah perang itu, laki-laki, anak-anak, perempuan, semua masuk ke dalam Masjidil Aqsa, tidak muat karena ingin selamat. Tapi apa yang dilakukan oleh Lionheart itu, si Richard berhati singa itu, betul-betul seperti singa dia. Dibunuh semua orang Islam dibunuh. Itu tercatat dalam sejarah. Tetapi Salahuddin Ayyubi, satu orang pun orang Kristen tidak dibunuh. Orang Yahudi tidak dibunuh kecuali yang tewas dalam pertempuran. Tetapi setelah pertempuran tidak ada lagi, tidak dibunuh manusia. Ini orang beriman. Ini akhlak Salahuddin Ayyubi yang luar biasa. Dan rupanya si Richard Lionheart itu panglima, dia itu orang mana ya? Orang Perancis ya? Atau orang Inggris. Dia terluka rupanya. Terluka dalam pertempuran. Jadi kemudian ini yang sangat kuat yang ditulis oleh ahli sejarah Mesir ya, namanya Mustafa Akkad ini ya. Syekh Mustafa Akkad ini lebih jujur menulis ya. Menurut Syekh Mustafa Akkad, Salahuddin Ayyubi mengirim dokter, diam-diam mengirim dokter, diobati luka Richard itu sampai sembuh. Siapa Anda? Kenapa Anda mengobati saya? Apa jawab dokter Islam itu? Saya dikirim oleh Panglima Besar Salahuddin Ayyubi untuk mengobati Tuan. Itu lebih kuat ya, lebih sahih. Tapi ada satu lagi agak masuk tidak kuat ceritanya. Beliau sendiri, Salahuddin Ayyubi sendiri yang memakai baju dokter karena si Richard itu tidak kenal.
beliau menyulap diri seolah-olah dokter. Beliau mengobati pahlawan salib itu, maksudnya orang Kristen tuh, Richard Leonard, diobati. Setelah sembuh baru diceritakan, siapa Anda? Anda siapa yang kirim ke sini mengobati saya? Sayalah Salahuddin Ayyubi. Itu. Ini juga sejarah, tapi yang lebih kuat yang pertama tadi. Karena sejarah itu juga ada sanad-sanadnya. Ada sanad-sanadnya. Siapa yang lebih kuat? Tentu yang lebih kuat itu yang dari sejarawan dan kuat, masuk akal, referensinya, kitabnya ada. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kemudian Salahuddin Ayyubi setelah di Mesir, ya, beliau kemudian menjadi raja, sultan, karena menjadi khalifah lah. Dan kemudian anak-anaknya jadi khalifah. Kenapa beliau menjadi khalifah? Bukan beliau minta sendiri, bukan. Permintaan umat Islam seluruh dunia. Karena khalifah Daulat Bani Abbasiyah waktu itu dalam keadaan lemah. Maka beliau tampil menjadi Daulat Fatimiyah, Daulat Al-Ayyubiyah, kemudian ditukar namanya dari Daulat Fatimiyah menjadi Daulat Al-Ayyubiyah. Dan beliau wafat, ya, tahun 1193 di Damaskus. Damaskus itu ibu kota Suriah sekarang ini, negeri Syam. Di situ kuburannya. Tapi di Mesir itu ada benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Tahun 2009 saya dengan imam besar Pak Profesor, pernah beliau membawa saya masuk benteng itu, benteng Salahuddin Ayyubi. Di dalam benteng itu ada masjid, ada kuburan raja lain, bukan beliau. Sangat luar biasa. Di benteng itulah beliau buat bersama umat Islam untuk mempertahankan Mesir dari serangan orang-orang Kristen salib waktu itu. Luar biasa. Jadi kembali kita harus optimis bahwa Allah akan membantu Palestina. Walaupun sekarang ini orang-orang Kristen bekerja sama, Amerika, Inggris, Perancis, entah siapa lagi, Jerman, tambah lagi pemimpin-pemimpin Islam yang munafikun, yang munafik, yang mendukung Israel dan tidak mendukung Palestina. Kita tidak perlu takut karena kita punya Allah. Allah akan membantu Palestina, insyaallah. Dan kepada para imam seluruh Aceh, seluruh Indonesia, seluruh dunia, selalu kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala membantu saudara kita orang Palestina dan Allah menghancurkan, mengalahkan orang-orang kafir, supaya azan tetap berkumandang di Baitul Maqdis, di Masjid Aqsa. Hanya sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا
وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سمع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين 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 بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين
الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين آمين. الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله. ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين آمين آمين. بسر الفاتحة.